Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan agar senantiasa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai cara menulis teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai langkah-langkah penulisan teks deskripsi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang satu objek, budaya, atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menggunakan kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi, kemudian merancang penulisan teks deskripsi, dan menulis teks deskripsi secara keseluruhan, dengan memperhatikan ketepatan struktur, kebahasaan, dan ejaan. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Nah, di sini ada Ibu akan meminta kalian untuk menyimak video terlebih dahulu, kemudian Ibu minta kalian untuk mendata apa yang kalian amati dari video tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti Ibu meminta kalian untuk membuat kerangka dan mengembangkannya menjadi kalimat. Kemudian yang keempat, Ibu akan memberikan cara membuat judul yang benar. Kalian bisa menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, sebelum Ibu menayangkan video tersebut, Ibu akan menjelaskan mengenai penggunaan kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi. Kata umum ialah kata yang memiliki makna dan penggunaan yang lebih luas. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata umum ini biasa disebut dengan hipernim. Kemudian kata khusus ialah kata yang memiliki makna dan penggunaan yang lebih sempit. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata khusus ini sering disebut dengan hiponim. Nah, bagaimana sih contoh dari kata umum dan kata khusus? Ibu memberikan contoh mengenai kata umum melihat. Nah, kata khususnya itu bisa menengok, melirik, memandang, dan melotot. Nah, kemudian setelah Ibu menjelaskan mengenai kata umum dan kata khusus itu, silahkan kalian amati video berikut ini. Ini adalah sebuah gawai. Di bagian depan terdapat layar berwarna hitam. Di atas layar terdapat 3 fungsi. Yang di sebelah kanan terdapat kamera. Yang di tengah terdapat speaker telepon. Yang di sebelah kiri terdapat lampu LED. Di bagian belakang gawai berwarna merah. Di bagian kiri atas terdapat 2 fungsi. Yang di sebelah kanan terdapat lampu flash. Kemudian yang di sebelah kiri terdapat kamera. Di bagian tengah terdapat sensor sidik jari. Kemudian di bawah sensor sidik jari terdapat logo dari gawai tersebut. Kemudian di bagian sisi kanan gawai terdapat 2 fungsi. Yang di bagian bawah terdapat tombol power untuk menyalakan dan mematikan gawai. Kemudian di atas terdapat tombol untuk mengeraskan dan mengecilkan suara. Di bagian sisi kiri gawai terdapat tempat untuk kartu SIM dan juga kartu memori. Kemudian di atas tempat tersebut terdapat lubang kecil untuk membuka kartu tersebut. Di bagian sisi bawah gawai terdapat beberapa fungsi. Yang di sebelah kanan terdapat speaker. Di bagian tengah terdapat lubang untuk mengisi daya baterai gawai. Kemudian di sebelah kirinya terdapat lubang kecil yaitu speaker telepon. Kemudian di bagian paling kiri terdapat lubang untuk headset. Gawai ini memiliki panjang 14 cm, lebar 6 cm, dan ketebalan 1 cm. Kemudian,
Setelah kalian mengamati video tadi, langkah kedua yaitu menulis data atau informasi yang kalian dapat dari pengamatan video tadi. Contohnya itu seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, bisa bagian layar gawai berwarna hitam. Kemudian di bagian atas terdapat kamera, speaker telepon, dan lampu LED. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian dari data tersebut masuk ke langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pembuatan kerangka itu, Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan terlebih dahulu. Apa sih itu gagasan? Gagasan adalah hasil pemikiran atau ide yang menjadi dasar dari isi sebuah paragraf. Nah, gagasan ini dibagi menjadi dua, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, gagasan utama ini adalah ide pokok penulis yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Ciri dari gagasan utama ini ialah menggunakan kata yang bersifat umum. Dalam pengembangannya, gagasan utama ini menjadi kalimat utama. Kemudian, jika gagasan penjelas ialah ide pendukung dari gagasan utama. Cirinya ialah menggunakan kata yang lebih khusus. Dalam pengembangannya, gagasan penjelas ini menjadi kalimat penjelas. Jadi, gagasan penjelas ini ialah gagasan yang menjelaskan mengenai gagasan utama tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara membuat kerangka teks deskripsi. Nah, di sini Ibu membagi menjadi 3 kolom. Yang pertama ada struktur teks deskripsi, kerangka, dan juga pengembangan kalimat. Nah, yang pertama ada struktur identifikasi. Nah, dalam kerangka itu harus ada 2 gagasan, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utamanya yaitu gawai, gagasan penjelasnya yaitu fitur dan juga harga. Nah, di pengembangan kalimat dijelaskan bahwa di kalimat pertama itu merupakan gagasan utama atau kalimat utama yang menjelaskan mengenai informasi secara umum mengenai gawai. Kemudian kalimat kedua dan kalimat ketiga itu merupakan kalimat penjelas mengenai fitur dan harga dari gawai yang sudah dijelaskan di kalimat pertama. Kemudian struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga ada simpulan atau kesan. Nah, kerangkanya ini cukup ditulis dengan simpulan. Pengembangan kalimatnya cukup menggunakan satu kalimat, yaitu simpulan dari struktur identifikasi dan juga struktur deskripsi bagian. Yang keempat, di sini Ibu memberikan cara membuat judul yang benar. Caranya itu yang pertama ada penulisan judul harus menggunakan objek yang dideskripsikan. Kemudian, yang kedua, penulisan judul itu harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali konjungsi atau kata hubung, seperti yang, dan, di, pada, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak perlu memberi tanda titik di akhir kalimat. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat berita. Nah, di sini memberikan contoh judul yang benar berdasarkan kerangka tadi. Yang pertama ada gawaiku peganganku, dan yang kedua ada fitur canggih pada gawaiku. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyusun pengembangan kalimat menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Sini Ibu menjelaskan mengenai ciri teks, yaitu yang pertama, teks itu memiliki judul yang terletak di paling awal dan posisi berada di tengah. Kemudian, teks itu memiliki beberapa paragraf. Tiap paragraf itu berisikan deskripsi atau penggambaran suatu objek. Kemudian, penjelasan yang digambarkan itu sangat rinci dan mendetail. Dan yang terakhir yaitu teks tersebut harus melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai ciri paragraf. Yang pertama, paragraf itu penulisannya pada baris pertama tiap paragraf harus menjorok ke dalam. Kemudian yang kedua, terdapat topik atau gagasan utama. Kemudian terdapat kalimat utama, dan yang terakhir terdapat kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kemudian ini Ibu memberikan contoh mengenai penulisan judul dan juga paragraf yang benar. Yang pertama itu sebuah teks harus dilengkapi dengan judul. Nah, sudah jelas di sini bahwa judul itu penulisannya berada di awal, di paling atas, dan juga di tengah. Kemudian yang kedua, sebuah teks harus terdiri dari beberapa paragraf. Nah, penulisan baris pertama tiap paragraf harus menjorok ke dalam. Di sini terlihat bahwa penulisan baris pertama di tiap paragraf itu menjorok ke dalam. Kemudian ini adalah pengembangan kalimat menjadi sebuah teks yang utuh. Di sini berdasarkan dari pengembangan kalimat yang sudah dibuat di kerangka. Yang terakhir, di sini Ibu menganalisis mengenai penggunaan kata umum dan kata khusus berdasarkan
menggunakan teks gawaiku peganganku tadi. Yang pertama, kata umumnya yaitu barang elektronik. Nah, kata khususnya itu ada gawai, ada tab, ada laptop, dan ada komputer. Kemudian yang kedua ada warna. Kata khusus dari warna itu ada hitam, putih, biru, merah, dan lain sebagainya. Kemudian kata umum dari bagian atau sisi, kata khususnya yaitu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan tengah. Kemudian kata khusus dari mengisi yaitu memenuhi, memasukkan, dan menambahkan. Kemudian yang terakhir kata khusus dari daya yaitu kekuatan, energi, dan tenaga. Nah, anak-anak sudah paham belum mengenai langkah-langkah penulisan teks deskripsi? Jika ada yang masih bingung, silahkan bertanya di forum Google Classroom. Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.